Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan, ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan. Sementara itu, di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi Kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Mako Pol PP Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Lakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan di Kota Bogor. Ya, diantaranya terkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali mengambil alkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak dibenarkan dijual selain di hotel. Ya. Kemudian ada laporan dari masyarakat di Pancasan, ada terkait dengan praktek asusila. Kita langsung ke lokasi ngecek secara langsung. Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bang. Aparat kepolisian gabungan dari Polsek Pamanukan, Polsek Pusaka Negara, Polsek Legon Kulon, dan Polsek Compreng ini menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Barang bukti berupa ayam aduan. Ratusan pelaku judi sabung ayam yang berada di lokasi langsung lari kocar-kacir ketika petugas kepolisian datang. Namun ada saja pelaku yang menyelamatkan ayamnya sebelum kabur. Bahwa kami hari ini telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi sabung ayam. Dan kami langsung datang di TKP, kami telah mengamankan 12 ekor ayam dan beberapa puluh motor. Demikian, sementara proses masih berlangsung demikian. Dalam penggerebekan ini, polisi tidak berhasil menangkap satupun pelaku judi sabung ayam karena mereka melarikan diri. Polisi akhirnya membawa puluhan sepeda motor penjudi yang tertinggal serta barang bukti lainnya yaitu sejumlah ayam dan alat judi ke Polsek Pamanukan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kebakaran melanda asrama 2 Kasda 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir setinggi 2 meter masih merendam ribuan rumah warga di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Multazam. Dan saya Yasmin Atania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran melanda asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Kobaran api terus membesar menghanguskan asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini.
Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, dan satu blok ini satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter masih merendam 1.524 rumah warga di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan perahu karet. Itu yang pink itu katanya mau dievakuasi itu. Itu depan itu. Mana? Banjir dengan ketinggian air hingga 2 meter nyaris menenggelamkan ratusan rumah warga di perumahan Arinda, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Barang-barang apa yang bisa dibawa, silakan dipersiapkan. Jangan sampai nanti ada apa-apa malah. Nanti banjirnya nambah tinggi, Bu. Nambah tinggi. Nanti kita itu lupa nanti ngapain ini, Bu, sekeluarga. Ada berapa orang di rumah, Bu? Berdua. Sama suami ya? Kawasan ini merupakan salah satu lokasi terparah bencana banjir yang melanda 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung sejak Jumat malam. Bencana ini dipicu akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Satu komando rekan-rekan dia sekalian. Mohon untuk kondusif, Polisi bukan lawan kita. Mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung Dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 4 polisi dari Ditresiber Polda Jawa Tengah yang menemui personel band Sukatani diperiksa oleh Propam Polri. Sebelumnya 2 personel band Sukatani, pemilik lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya menyentil polisi, meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar.
Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditrescyber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Ya, Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasanya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekali lagi kami sampaikan Polri tidak anti. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai lirik band Sukatani tidak hanya menyinggung oknum polisi, melainkan juga institusi Polri. Fadlizon menghargai kebebasan berekspresi, namun mengingatkan adanya batasan. Selalu mendukung kebebasan berekspresi, tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita, dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan. Kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah. Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers. Tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu dia. Tapi Pak, kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan, itu menurut Pak Bang Fadli sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait
dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih. Pemirsa, lagu band Sukatani berjudul Bayar 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 yang seluruh liriknya menyentil polisi kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai momen. Lagu tersebut sebelumnya ditarik dari sejumlah platform pemutar musik seiring permintaan maaf pemilik lagu kepada polisi. Bayar polisi! Bayar polisi! Bayar polisi! Usai ditarik dari sejumlah platform pemutar musik, lagu berjudul Bayar 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 milik band punk asal Purbalingga Sukatani justru ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Salah satunya seperti aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Massa memutar lagu dan mendekatkan speaker ke barisan polisi yang berjaga. Selain bernyanyi, mereka juga berjoget ke arah polisi. Melihat aksi itu, sejumlah polisi hanya terdiam. Selain dipakai saat berunjuk rasa, sejumlah warganet juga ikut memparodikan lagu dengan berbagai suasana dan kesempatan. Pemirsa, usai band Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik polisi, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, selebriti Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang ramainya tagar kabur aja dulu. Bukan memberikan solusi, Raffi justru mengganti tagar menjadi pergi migran pulang juragan. Dengan hashtag adanya tadinya kabur aja ini, kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah, itu kan vibes yang lebih positif. Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang tren kabur aja dulu yang tengah ramai di jagat media sosial. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini ingin mengganti tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya saran tersebut banyak menuai komentar miring dari anak muda Indonesia. Pasalnya, Raffi dianggap tidak mengerti arti ungkapan kekecewaan anak muda terhadap keadaan Indonesia saat ini. Hari ini gue baru lihat ya video dari staf khusus yang hashtagnya itu kabur aja dulu jadi pergi migran pulang jadi juragan. Hah, terlihat sangat jelas bahwasannya kita rakyat Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Harusnya perusahaan itu diberikan kebijakan persyaratan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
Jadi rakyat atau warga negara Indonesia ini tidak banyak yang pindah haluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jatuhnya kita kayak lagi ngerantau, pulang-pulang kita kayak orang kaya. Percuma dong kita yang kuliah susah payah bertahun-tahun belajar, duduk, ya kan, ngeliatin dosen, beli buku, ya. Di negara sendiri nggak bisa jadi apa-apa. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri itu yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. Tagar kabur aja dulu tengah ramai menjadi perbincangan saat ini, yang merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap situasi dan birokrasi dalam negeri yang dianggap mempersulit rakyat. Ini sebetulnya satir ya dari netizen gitu ya untuk mengkritik apa yang terjadi saat ini, mencari kerja susah dan juga fenomena lainnya sehingga muncul tagar kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu. Tidak hanya Raffi Ahmad begitu ya, sebelumnya juga sempat ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh para pejabat seperti dari Wamenaker, kemudian juga dan lain-lain menanggapi adanya hashtag ini dan memang saat ini masih ramai dibahas oleh masyarakat atau netizen di media sosial. Kita tentunya berharap seluruh kritikan itu bisa ditanggapi secara serius agar menjadi solusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul sekali. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebelumnya ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Ya, kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk berantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Merantau, tapi ingat kalau merantau jadi harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi masalah juga. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Polisi menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian seorang kakek pelaku ruda paksa di Waikanan, Lampung. Diketahui pelaku tega meruda paksa dua bocah perempuan di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri dengan iming-iming diberikan uang. Tim Khusus Anti Bandit TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung menciduk seorang kakek pelaku pencabulan di tempat pelariannya di kawasan Waikanan, Lampung. Pelaku berinisial E, 63 tahun ini diringkus tanpa perlawanan. Petugas menginterogasi pelaku di lokasi dan mengakui perbuatannya mencabuli dua bocah perempuan yang masih di bawah umur di sebuah kandang ternak milik pelaku. Ironisnya kedua korban merupakan kakak beradik yang tak lain merupakan tetangga pelaku. Aksi bejat pelaku terbongkar usai salah satu korban bercerita kepada gurunya dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Jadi pelaku ini merupakan tetangga korban, kurang lebih 2 rumah jaraknya.
Jadi modusnya itu adalah diiming-imingi dengan uang. Jadi dipanggil, mau dikasih uang, yang penting kamu nurut sama pelaku. Untuk pengakuan pelaku ini sudah berapa kali? Kalau dari pelaku sendiri itu mengatakan 2 kali, namun keterangan dari korban itu pengakuannya yang umur 9 tahun tuh yang dia ingat 6 kali, dan yang umur 6 tahun itu dia ingat kurang lebih 3 kali. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru. Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN. Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personil kami nilai 230 juta rupiah. Pada hasil langsung personel kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara C alias R yang beralamat di kisaran. Setelah itu personel kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di kisaran. Pada saat pengembangan tersebut personel kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-7 Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII yang digelar di sebuah hotel di Jakarta berujung ricuh pada Sabtu malam. Pemirsa, ricuh bermula dari 5 calon ketua umum IKPMII yang telah ditetapkan oleh panitia. Namun peserta sidang protes terhadap calon calon Ahmad Mukoam yang dinilai telah melanggar ADART. Ahmad Mukoam disebut telah menjabat 2 periode, padahal baru menjabat 1,5 periode. Pimpinan sidang akhirnya menunda sidang untuk ditunda karena khawatir kericuhan semakin parah. Ini adalah merupakan buntut dari ada krusial yang terjadi di dalam pembahasan tata tertib pemilihan. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua Umum PBPMI, atas nama penanggung jawab Munas ini, kemudian saya mengambil sikap bahwa ini sebaiknya kita tunda sambil kita calling down. Silakan teman-teman yang mau istirahat, silakan dan istikharah silakan, mana yang terbaik. Ya. Kenapa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Oleh karena itu, mulai dari LPG, kemudian tanggapan saya atas LPG, sudah saya katakan, jangan sampai hal-hal yang terjadi di luar sana itu berada di... Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-7 Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Februari 2025 di Jakarta. Selain diikuti ratusan peserta dari 34 provinsi se-Indonesia, sejumlah tokoh nasional turut menghadiri Munas. Banyak alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menduduki jabatan politik dan jabatan publik di pemerintahan.
Kericuhan mewarnai rencana pengosongan lahan sengketa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ainus Pagi.